Ya. Jam'an. Oke ya? Nah, dengar dulu ya. Kita ulang lagi awalam ma ya. Awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha. Coba. Mislaiha. Gitulah. Awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, lanjut 166. Naam. Naam. Ya. Terus habis. Harusnya di situ ada tanda lam mumtani', wakaf mumtani' itu artinya. Tidak boleh kita berhenti di situ. Terlarang. Waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu. Ada sambungannya itu. Ya kan? Apa arti la kecil dan nampak lam kecil di situ? Lam alif kecil. Nampak? Apa simbol apa itu? Simbol wakaf mumtani', la mumtani'. Apa artinya? La mumtani' apa? Wakaf yang dilarang wakaf di sana. Tidak boleh. Karena artinya nggak sempurna kalau berhenti di situ. Coba dengar artinya ya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an wa bi'iznillah. Apa saja yang menimpamu di hari pertemuan pasukan Uhud antara kafir dan muslim, itu adalah atas kehendak Allah, atas izin Allah itu. Apapun yang menimpa kalian wahai Nabi dan sahabat di perang Uhud sampai terbunuh 70 orang. Di antaranya ada paman Rasulullah yaitu Hamzah, ya, singa Allah yang dicincang-cincang oleh Hindun, istri Abu Sufyan, ya. Ketika itu dia masih kafir, dicincang karena pamannya, bapaknya, saudara laki-lakinya terbunuh oleh Hamzah. Maka dia bilang kepada budaknya Wahsy agar membunuh itu yang membunuh saudara, pamanku, adik saudaraku, ya, bapakku, pamanku, adikku. Bunuh dia, si pembunuh itu. Tugasmu itu, kalau kamu mau merdeka dari perbudakanku, kau harus bunuh. Ya maulah dia, si Wahsy. Jadi kematian paman Rasulullah itu enggak gentleman dia. Secara curang. Tahu secara curang. Ngendap-ngendap dia ketika Hamzah lagi menyerbu mangsanya. Ngendap-ngendaplah si budak Wahsy tadi. Sebelumnya belum Islam dia. Tapi setelah dia Islam baik dia yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Nabi sangat bersedih sampai-sampai berpesan kepada Wahsy itu, kamu bisa tidak kamu menyembunyikan wajahmu, jangan sampai nampak sama aku. Ya, ketika ditanya oleh Nabi Rasulullah, apa benar kamu yang membunuh
telah terjadi apa yang terjadi yang kamu dengar. Yang engkau dengar ya Rasulullah, aku memang membunuhnya. Nabi sangat bersedih dengan hilangnya nyawa pamannya tercinta, pembela singa Allah itu ya. Nah, apa yang menimpamu di hari berjumpanya pasukan kafir dan muslim di perang Uhud itu adalah sesuatu ketetapan takdir dan izin Allah. Agar ini katanya waliya'lamal mu'minin, ini agar diuji, agar Allah tahu siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Nah, itu gunanya waliya'lamal mu'minin, makanya dikasih lam taniyah karena enggak sempurna, artinya masih terpotong. Gunanya adanya takdir perang Uhud itu kalah di babak kedua. Babak pertama menang, babak kedua kalah, terpukul mundur. 70 orang yang tertawan, terbunuh dan lain-lain. Tertawan mana ada? 70 orang enggak mati, enggak ada tertawan, ya mati. Beda dengan perang Badar, 70 lebih ya yang tertawan orang kafir ya. Terbunuh 70, bukan sedikit itu. Ada yang bapak teman dibunuh oleh teman. Siapa itu? Huzaifah bin Yaman ya, bapaknya dibunuh oleh pasukan muslim karena kacau ketika itu. Diobrak-abrik oleh Khalid, ya, Khalid bin Walid. Ketika itu masih kafir. Berdiri di pasukan kafir Hizbus Syaiton, ya. Belum muslim dia. Ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk ujian. Ya, siapa yang sebenarnya mukmin, siapa yang munafik. Kemudian waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Dikatakan kepada mereka yang munafik, mari kita berperang di jalan Allah untuk berjihad atau kita bantu. Aw idfa'u. Kita bantu pasukan muslim. Qalu law na'lam. Kalau sekiranya kami tahu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu qitalan peperangan, pasti akan kami ikut sama engkau wahai para nabi dan sahabat. Ya, nabi dan sahabat. Hum lil kufur, sebenarnya mereka itu lebih dekat, orang munafik itu lebih dekat kepada kekufuran pada hari ketika itu, hari berperang Uhud tadi. Lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Yaqulun bi afwahihim, mereka berkata dengan apa nih? Dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim. Mereka berucap sesuatu yang sebenarnya di hati mereka tidak seperti itu. Munafik adalah munafik, lain di mulut, lain di hatinya. Yaqulun bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Sesungguhnya Allah dan Allah itu lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Apa yang disembunyikan? Isi hatinya yang munafik disembunyikan. Orang munafik itu apa arti munafik? Izhar. Izharul iman bil lisan wa kitmanul kufri wa kitmanul kufru bil qalb. Mereka menampakkan keimanan dengan lisan, di mulut, di zahir, izhar, menampakkan iman di lisan, menyembunyikan kekafiran di hati. Ini dia yaqulun bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berucap dengan lisannya apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Hatinya yang ada itu kufur, bukan iman. Tapi dia bicara iman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Surah apa itu? Surat Al-Qur'an ayat 3b. Surah apa? Surah Al-Qur'an ayat 13. Surah Al-Baqarah. Lupa. Kebanyakan tidak berguna itu, ilmu la yanfa mungkin. Ini ilmu yanfa nih. Al-hudan itu huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ini dia.
Allah telah mengutus seorang utusannya dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Hudan itu ilmu yang manfaat, ilmu nafi', ya. Ibnul Qayyim yang menafsirkan, atau Abi Dzar Al-Ghifari, ya. Siapa ya? Katanya begitu. Kami lupa namanya, tapi pernah didengar dari ustadz, cuman ragu. Oke ya, sahabat dan Ibnul Qayyim pun juga menafsirkan hudan itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa manfaatnya ilmu ini? Agar kita bebas dari neraka kekal. Sebenarnya banyak manusia tidak bebas dari neraka. Yang bebas hisab, bebas azab itu ada. Tapi pecahan-pecahan muslimin yang 72 ini masuk neraka juga. Cuman ada yang tidak kekal, ada yang kekal. Yang kekal itu yang kafir musyrik. Kalau orang yang asi, muslim asi itu Pak, muslim yang berdosa, dosa besar itu diampuni, tapi dibersihkan, dicuci dulu. Daging-daging nipu, daging-daging yang tumbuh dari barang haram itu dicuci, nggak layak masuk surga, dicuci. Itu gunanya masuk neraka dia. Orang yang berdosa itu dicuci dulu sampai gosong. Setelah gosong, hitam kale, nanti dimandikan di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan. Dah mengkilat lagi dia, bersih-bersih semua, dah nggak ada dosanya, sudah dihabisi oleh api. Baru dipindahkan dia tempat ke surga. Tempatnya yang di neraka dulu, neraka itu semi permanen, itu dibangun lagi untuk dijadikan surga. Jadi neraka itu ada dua macam, ada neraka permanen, ada neraka semi permanen. Artinya kalau sudah nggak ada lagi penghuninya dan dimasukkan ke surga, sudah dibangun lagi. Ya, kalau dibangun lagi entah gimana. Tapi yang jelas surga-surga masih banyak kosong. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Allah bikin lagi penghuni baru. Karena masih banyak yang kosong, luasnya seluas langit dan bumi. Manusia berapalah banyaknya bro. Dibangun lagi, dibikin bidadari, dibikin segala macam untuk penghuni menikmati surga yang luas. Ya, cukup. Mandi dulu apa mandi sekarang? Sekarang lah, dulu kan udah bau lagi lah kalau yang dulu. Jadi mandi sekarang ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harus ada lawak lah sikit, biar segar sikit. Biar enggak keriting rambutnya. Kalau keriting kan cepat tua. Waalaikumsalam.